Perma Dimas, silakan potong waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Lagi semangat ya Bang? Semangat. Oke, yang saya hormati para audien yang kami banggakan yang telah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang optimalisasi pemasaran produk berbasis hidroponik dengan beranggotakan saya sendiri dari Pak Nuroji dan Tommy Melianto sebagai penyusun, serta Bang Eriza, serta Berkat Syukur Gulo dan Muhammad Rizky. Agenda yang akan kami bahas pada saat ini yaitu latar belakang tentang hidroponik, tujuan pemasaran hidroponik, serta planning pemasaran, dan kesimpulan terakhir. Sedikit ulasan tentang hidroponik karena sudah banyak diulas di pertemuan ke-1 dan kedua, lanjut aja. Oke, tujuan pemasaran kali ini yaitu kita optimalisasi pemasaran produk berbasis hidroponik. Tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui konsep pemasaran dan bauran promosi yang tepat dan efektif untuk penjualan hasil tanaman hidroponik yang optimal dengan kondisi titik pasar yang menjangkau pasar lokal. Next. Oke, yang selanjutnya akan dibawakan oleh Bang Tommy. Halo, selamat pagi semuanya ya. Untuk rencana peluncuran produk hidroponik tersebut ada 5 plan. Yang satunya planning, kedua marketing, desain, strategi, sama launch. Next. Nah, di planning pemasaran sendiri terdapat riset pasar secara mendalam. Nah, fungsinya ini yaitu merupakan salah satu kunci sukses yang memiliki peran sangat krusial dalam pemasaran. Karena market kita sendiri ini tidak peduli dengan kita, dengan produk yang kita jual, makanya kita harus mengikuti arus market itu sendiri ya. Next. Nah, ada 4 standar produk yang harus dijual menurut hasil hidroponik nih ya. 1 ada harga, 2 jenis produk, 3 kualitas produk, sama 4 syarat penjualan. Harga sendiri nantinya harga yang harus optimal, harus jangan terlalu mahal, jangan terlalu murah, yang standar aja, nanti takutnya tidak modal kita gak balik Mas. Yang kedua jenis produk. Nah, jenis produk nanti kita harus atur nih, mau jual sayuran apa nih, ada sawi, gubis, mungkin kangkung, lebih banyak nih kangkung sama sawi nih. Nah, kualitas produk nih, kualitas produk juga harus sangat perlu dicek ya, harus diinspeksi lah kasarnya kalau di pabrik nih ya. Terus yang keempat syarat penjualan. Nah, syarat penjualan nanti kita bahas di slide berikutnya. Next, Mas Rizky. Nah, di desain sendiri ada kegunaan. Nah, di kegunaan di hidroponik apa nih? Mungkin ada yang tahu nih kegunaan hidroponik sendiri nih ya. Kayak nggak ada yang tahu, saya jelaskan aja dia. Kegunaannya, maksud dari kegunaan itulah kegunaan produk nih nantinya dikonsumsi buat masyarakat luas. Khususnya kan banyak nih ya tanaman yang berpestisida yang tidak bagus bagi kesehatan kita nih. Nah, disinilah fungsi hidroponik sendiri. Yang kedua masuk ke tampilan. Tampilan seperti yang dijelaskan tadi oleh kelompok 4, yaitu tentang brands. Yang ketiga kemudahan pemeliharaan atau perawatan produk juga udah dijelaskan tadi di kelompok 3 apa 2 tadi ya? 3. Kelompok 3 ya. Nah, untuk biaya rendah sendiri nih, hidroponik biayanya sangat rendah. Contoh blak plastik aja mungkin di pasar bisa 10 ribuan, bisa 50 ribu dapat 5 nih. Banyak lah. Untuk komunikasi nih, komunikasi sendiri dibagi menjadi 2, ada komunikasi virtual sama komunikasi verbal nih. Next. Nah, ini nih ada strategi pemasarannya sendiri, ada marketplace, platform media sosial, konten TikTok mungkin yang lagi sekarang yang viral, sama jasa influencer Gisel nih Pak. Suka-sukanya Bapak nih Gisel nih kayaknya. Live streamingnya dong. Lo suka live ya? Aduh, next segini bahaya nih Mbak Gisel nih.
Nah, untuk peluncuran produk ke market, untuk menjaga market yang luas, di awal peluncuran kita ini bisa menggunakan metode promosi offline atau online. Contoh yang offline nih dari mulut-mulut teman kita, tetangga, referensi, bisa lewat situ. Nah, untuk online sendiri ada beberapa step yang nantinya pasti saya ambil contohnya di online-nya sendiri. Saya pakai contoh Mitra Tani Hub. Tani Hub ini udah sangat luas di Jabodetabek, udah banyak orang yang memasang menggunakan aplikasi ini. Nanti mungkin kalau dipraktekin bisa menjadi mitra di Tani Hub tersebut. Nah, akses untuk pendaftaran bisa dilihat di website ini, Tani Hub buat mitra Tani Hub. Next mas. Nah, di mitra Tani Hub sendiri ada daftar data petani yang perlu dimasukkan nih sebelum menjadi produsennya nih. Ada apa nih, status perusahaannya ini, apakah udah ada kelompok tani, apakah individu. Kalau individu di checklist individu. Yang kemudian lama bertani berapa tahun dimasukkan juga. Ada apa tuh, nggak kelihatan. Nama usahanya mungkin branch yang tadi dijelaskan oleh kelompok 4 itu situs juga. Next mas. Nah, untuk data lahan nih, mungkin Bapak punya lahan banyak nih, berapa hektar, dibikin hidroponik yang dijelaskan kelompok 1 tadi, ada yang berskala besar nih ya, di fullin hidroponik, situ luas lahannya. Yang kedua, yang kedua alamat lokasi harus dicantumkan. Mungkin nanti dari pihak Mitra Tani Hub bisa survei ke tempat, alamat juga dicantumkan ya. Nah, next mas. Nah, untuk data hasil pertanian sendiri nih, untuk jangkauan pemasarannya nih, mau ke Jawa Barat, Jawa Tengah, mungkin internasional bisa dicantumkan di sini. Nah, untuk jenis tanaman yang akan dipakai atau mau dijual, ada sawi nih. Saya ambil contoh sawi. Kalau Bapak mungkin mau tanam semangka, melon, bisa dicantumkan di sini juga. Yang kedua kangkung, saya ambil contoh. Nah, di sini nih dijelaskan juga kapasitas produk tersebut, panennya, secara panen itu bisa berapa kintal mungkin ya. Kalau untuk semangka sama melon tuh, kalau untuk kangkung sama sawi mungkin bisa 100 kg lah per minggu. Nah, setelah penginputan tadi selesai, maka akan keluar tampilan seperti ini nih, yang seperti terlihat di gambar nih. Nah, setelah keluar tampilan seperti ini, Anda akan mendapatkan SMS. SMS itu tersebut buat validasi dari pihak Mitra Tani Hub bahwa yang diajukan ini nantinya di-approve atau tidaknya. Disurvei dulu lah, tadi kan dikirim alamatnya dia. Nah, kesimpulan dari materi ini nih, bila strategi pemasaran telah disusun secara tepat dan dapat diimplementasikan dengan benar, maka penjualan pada dasarnya akan terjadi dengan sendirinya. Dalam hal ini, peran tenaga penjual adalah memastikan percepatan penembusan pasar dan distribusi kepada pengguna akhir, sehingga pada akhirnya kita dapat menyatakan bahwa optimalisasi strategi pemasaran akan dapat menghasilkan penjualan secara langsung. Fungsinya pasti ekonomi desa Cirarap kalau melakukan ini pasti akan berkembang melejit nih. Ya, mungkin itu sih materi dari kelompok 5. Nanti Mas Erija akan mengadakan tanya sesi jawab ya Mas ya. Nanti. Oke, terima kasih semuanya telah mendengarkan pelajaran saya. Ya, terima kasih untuk kelompok 5. Ya. Ya, Pak. Ini sekarang kelompok 5 ini tentang pemasaran ya, Pak. Bapak setuju nggak sih, Pak? Kalau kita itu buka usaha, modalnya sedikit tapi untungnya besar. Setuju ya, Pak ya? Mungkin ini jawaban, Pak. Ya kan? Hidroponik itu modalnya sedikit ya, Pak. Untungnya besar pasti, Pak. Ya, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.